Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ruzi Azam di pembelajaran akhlak kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Let's open our lesson by saying Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi ketiga kelas 8, yaitu akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Sebelum masuk pokok materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ruzi Azam, lahir pada 7 Januari 1993, asal dari Desa Balaraksa, Karangmoncol, Purbalingga. Saat ini saya bertugas mengajar di MTS Sobat Al-Itqaniyah, Butsari, Purbalingga. Berikut background pendidikan yang telah saya tempuh dari jenjang RA sampai dengan jenjang S1. Baiklah, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal menggunakan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek dan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, presentasi. Diharapkan dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal sesuai ketentuan Islam. Kedua, menjelaskan kandungan dalil tentang ikhtiar dan tawakal dan keterkaitannya dengan dampak positif memiliki sikap-sikap terpuji tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan. Dan yang keempat, menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan orang tersebut? Nah, apakah kegiatan yang dilakukan merupakan perilaku akhlak terpuji? Oke, dari gambar tersebut terlihat bahwa orang tersebut sedang bekerja di sawah. Beliau bekerja dengan giat agar memperoleh hasil yang baik. Tentu saja, untuk mencapai hasil yang baik, beliau tidak hanya giat bekerja, ada iringan doa yang selalu dipanjatkan agar usahanya mendapat hasil yang baik. Dari gambar tersebut berkaitan sekali dengan ikhtiar dan tawakal. Lebih lanjut, simak penjelasannya berikut. Nah, kita akan belajar tentang pengertian dalil naqli, contoh perilaku, dan dampak positif dari akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Nah, yang pertama, pengertian ikhtiar dan tawakal. Pengertian ikhtiar menurut bahasa artinya secara bahasa berarti memilih. Sedangkan pengertian menurut istilah yaitu usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang diinginkan tanpa berpangku tangan. Sedangkan pengertian tawakal menurut bahasa artinya menyerahkan, mempercayakan. Dan secara istilah, tawakal yaitu menyerahkan urusan kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Jadi ikhtiar itu usaha dan tawakal menyerahkan hasil urusan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalil naqli, ikhtiar, dan tawakal. Dalil naqli ikhtiar
ada pada Quran surat Ar-Ra'du ayat 11. Menurut saya ayat tersebut adalah ayat yang sering diputar atau dibacakan di setiap kegiatan. Nah, ini ayatnya mudah dihafalkan. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian dalil tentang ikhtiar ada juga terdapat pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi, setelah kewajiban sebagai seorang muslim laki-laki yaitu melaksanakan sholat Jumat, Allah juga memerintahkan kita agar untuk bertebaran di muka bumi kembali, untuk melakukan segala aktivitas, bekerja, belajar, berdagang, dan yang lain-lain. Karena hal tersebut merupakan ikhtiar. Sedangkan dalil naqli tawakal ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi sebagai orang yang beriman, kita wajib bertawakal atau menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Yang kedua, dengan Quran surat Al-Imran ayat 159, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa bima rahmat minallahi linta lahum wa law kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya bacakan artinya yang belakang saja ya. Fa idza 'azamta, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya, ketika kamu sudah membulatkan tekad, berusaha maksimal, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka serahkan segala urusannya, hasilnya kepada Allah. Bertawakal. Selanjutnya, contoh perilaku ikhtiar dan tawakal. Contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras. Ya, seperti gambar bapak-bapak yang pada awal tadi ditampilkan ya, beliau bekerja. Rajin belajar sebagai seorang siswa, termasuk perilaku ikhtiar. Semangat kreatif, tidak putus asa. Nah, dan tekun belajar, giat mencari rezeki, jeli melihat peluang usaha. Nah, ini berkaitan dengan ikhtiar. Ya. Dulu belum ada namanya jual beli secara online. Sekarang sudah ada jual beli online. Maka kalau kamu bisa memanfaatkan, kamu bisa melihat peluang usaha, kamu akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Pandai memanfaatkan waktu dan jeli melihat peluang. Selanjutnya contoh perilaku tawakal. Yang pertama, setelah belajar bersungguh-sungguh, menyerahkan hasil ujian kepada Allah. Ya, jadi ketika kamu sudah mengikuti tes, ujian, apapun hasilnya serahkan kepada Allah. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mengawali dan mengakhiri aktivitas dengan doa. Ya, betul sekali. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengawali segala aktivitas
kita dengan berdoa. Saya contohkan ya, ketika saya memulai aktivitas pagi-hari, berangkat sekolah, saya selalu berdoa, doa dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini sudah jelas ya dari teks doa tersebut saja, Bismillahi tawakkaltu. Jadi menyerahkan hasil pada Allah, bertawakal. Kemudian mengikat unta terlebih dahulu baru bertawakal. Contoh dari hadis Nabi. Jadi ada suatu kisah sahabat Nabi itu ditegur oleh Rasul bahwa beliau itu tidak mengikat terlebih dahulu untanya, baru bertawakal. Kemudian tidak menggantungkan keberhasilan hanya pada usaha, melainkan menyerahkannya kepada Allah. Ya, sebagai orang beriman wajib mempercayakan, menyerahkan kepada Allah. Apa dampak perilaku positif dari perilaku ikhtiar dan tawakal? Nah, berikut dampak positifnya. Yang pertama, dampak positif ikhtiar. Menghilangkan rasa malas. Menumbuhkan harapan dan kepercayaan diri. Menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah dan manusia. Dan memperoleh kepuasan batin dan kedudukan terhormat. Ya, jadi ini dampak positif ikhtiar. Kita itu menjadi orang yang semangat, tidak malas, gitu nggih. Kemudian jelas kita menjadi orang yang mulia karena usaha kita dan memperoleh kepuasan batin maupun kepuasan batin dan kedudukan terhormat. Ini yang namanya kristalisasi keringat. Jadi segala bentuk usaha kita itu puas, ada hasilnya. Ya. Jadi berbeda dengan orang yang hanya berpangku tangan, menyerahkan urusan yang pada orang lain, tidak melakukan secara sungguh-sungguh, pasti dia tidak memperoleh kepuasan batin. Ketika orang tersebut bersungguh-sungguh berikhtiar secara maksimal, dia akan mendapatkan kepuasan batinnya. Apalagi kalau sudah sukses, itu yang menjadi jerih awal dia berusaha, maka dia akan mendapatkan kepuasan yang lebih. Kemudian dampak positif tawakal, menumbuhkan ketenangan jiwa, meningkatkan keimanan, mengurangi stres, menguatkan hati dan menghindari kriminalitas, mengurangi beban pikiran, menumbuhkan keteguhan hati dan rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak positif tawakal itu antara lain adalah membuat kita menjadi tenang, ya, tenang, tidak stres, tidak memikirkan hal-hal yang berlebih, gitu. Jadi kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dampak positif bagi perilaku tawakal. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, ada kesimpulan bahwa kesimpulannya akhlak terpuji ikhtiar dan tawakal adalah dua sikap yang tidak bisa dipisahkan. Seorang muslim wajib berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Dengan ikhtiar, manusia berusaha maksimal. Dengan tawakal, manusia menjaga hatinya tetap yakin dan tenang dalam menghadapi segala ketentuan Allah. Seperti maqalah yang berasal dari Imam Al-Ghazali, usahalah seolah-olah semua bergantung pada usahamu dan berdoalah seolah-olah semua bergantung pada Allah.
Demikian materi yang berkaitan dengan akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Moga-moga bisa bertemu lagi dengan waktu. Kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.